Oke, hello, what's up guys? Balik lagi sama gue Natsir and welcome to my channel. Kali ini gue akan membahas tentang teknologi yang lagi mulai hype lagi, mulai ramai lagi diperbincangkan, yaitu adalah cryptocurrency. Kalau kalian belum tahu cryptocurrency itu apa, jadi cryptocurrency itu adalah, ya kalau penjelasan gampangnya Bitcoin gitulah. Nah, itu adalah alat pembayaran baru atau mata uang baru berupa teknologi yang terdesentralisasi. Nah, kenapa gue bahas kali ini? Karena kalian sebenarnya bisa meraup keuntungan dari cryptocurrency itu sendiri jika kalian mengerti caranya. Nah, salah satu caranya adalah mining cryptocurrency. Buat kalian yang udah tahu cari-cari cuan di mining crypto, mungkin ini hal yang basic banget yang gue bahas. Tapi buat yang kalian belum tahu sama sekali, ini adalah tutorial yang gampang banget dan mudah banget, dan spesifikasi komputer yang kalian butuhin itu juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Nah, yang pertama kalian butuhin adalah komputer yang memiliki VGA card. Kenapa? Karena komputer yang cuma punya CPU doang, atau misal kalian menggunakan graphic card yang integrated, itu akan kurang maksimal kalau misalnya kalian mau mining karena pilihan koinnya sedikit. Nah, yang kedua adalah internet dan listrik yang harus stabil. Jadi jangan sampai di tengah jalan mati karena mining rig ini akan berjalan selama 24 jam full nonstop selama mungkin berhari-hari atau berbulan-bulan. Lanjut lagi ke wallet cryptocurrency. Nah, wallet cryptocurrency adalah lokasi di mana kalian harus nyimpan si cryptocurrency kalian. Jadi misalnya kalian udah mining, udah nambang itu, kalian mau nyimpan itu di mana sih? Jadi nyimpannya itu, kalau yang paling gampang di Indonesia adalah menggunakan Indodax. Nanti kalian di sini punya wallet sendiri yang bisa kalian copy ke tempat mining kalian. Nah, yang terakhir adalah aplikasi mining. Di sini gue mau ngasih tutorial menggunakan NiceHash. Kenapa NiceHash? Karena NiceHash ini dia aplikasinya cenderung gampang digunain dan nggak untuk spesifikasi komputer itu nggak ribet-ribet amat. Oke, kita lanjut masuk ke tutorialnya. Nah, pertama kalian harus bikin akun di Indodax dulu nih. Kalau kalian udah bikin akun di Indodax, kalian punya wallet, barulah kalian masuk ke aplikasi miningnya. Nah, di sini miningnya. Nah, di sini gue kebetulan udah login di aplikasi NiceHash. Kalau kalian belum login, silahkan login dulu, register dulu maksud gue, kemudian login, kemudian masuk ke bagian mining. Nah, kalau udah masuk ke bagian mining, silahkan kalian download software dulu. Nah, download software di sini nih, download miner software, kemudian NiceHash miner, download. Kemudian kalian akan ditujukan ke GitHub. Nah, ini tinggal diklik aja nanti ke download. Nah, kalau kalian udah download, aplikasinya akan seperti ini. Nanti tinggal kalian install aja dan aplikasinya akan seperti ini. Nah, ini kebetulan gue udah mining duluan. Nah, nanti gue kasih lihat gimana cara miningnya. Cara miningnya gampang banget. Kalian udah punya komputer yang udah memiliki VGA, kemudian internet stabil, listrik stabil. Udah, pertama kalian klik benchmark, kalian pilih di sini dia akan secara otomatis memilih algoritma apa yang paling cocok dan miner apa yang paling cocok. Nah, kalau di sini tadi gue udah gue lihat-lihat, sepertinya yang paling cocok adalah Kapau. Jadi hasil benchmarknya gue matiin semua dulu. Tapi kalau untuk kalian yang masih pertama kali, itu langsung aja start benchmark. Nah, di sini ada juga nih CPU gue, kebetulan gue pakai AMD Ryzen 5 yang 3600. Nah, kenapa gue matiin? Karena gue nggak mau ada mining menggunakan CPU di saat yang bersamaan karena listriknya akan nggak stabil. Jadi gue matiin dulu. Nah, sekarang langsung mulai aja. Balik ke dashboard lagi, kita start mining. Nah, kalau udah keluar command prompt seperti ini, berarti kemungkinan besar ini akan berhasil. Tapi kita tunggu dulu ya, sekitar semenit atau 2 menit.
itu dia akan berjalan. Nanti kalau udah jalan akan gue balikin lagi ke videonya. Nah, jadi buat teman-teman ini udah mulai dia mining. Untuk kecepatannya itu di angka 10,5 MHz dan sharesnya itu udah menyelesaikan 1 dan power yang dibutuhin adalah 100. Nah, kita udah berhasil nih miningnya nih. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah kalau kalian udah berhasil mining, itu kalian mau cari tahu ini untung nggak sih, kira-kira apakah kalau misalnya gue jalanin, misalnya kalian mencoba pakai komputer gaming kalian, kalau misalnya gue coba selama 1 hari gitu ya, kira-kira untung nggak sih? Nah, yang pertama kalian lakukan adalah balik lagi ke aplikasi NiceHash tadi, kemudian view stats online. Nah, di view stats online ini kalian akan melihat bagaimana performa dari rig kalian atau mining rig kalian itu secara real time gitu. Nah, kalian di sini bisa lihat berapa sih yang kira-kira kalian bakal dapetin selama 1 hari. Nah, kalau untuk saat ini yang kalian bisa dapetin dalam 1 hari adalah 6.500 dalam 24 jam. Nah, itu sebenarnya konversi dari Bitcoin ya, tapi kira-kira segitulah, 6.500 dalam 24 jam. Nah, terus kalau kalian mau cari tahu itu untung atau rugi gimana caranya? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, terus kalau kalian mau cari tahu untung atau kalau kalian mau cari tahu ini untung atau enggak gimana caranya? Kebetulan di sini udah berubah lagi jadi 5.400. Nanti kita cari angka tengah-tengahnya lah. Nah, balik lagi ke aplikasi yang command prompt-nya dari NiceHash tadi, kita bisa lihat nih. Mana? Nih, electricity-nya itu 100 untuk VGA card doang. Tapi untuk keseluruhan sistem atau VGA card ditambah motherboard ditambah CPU itu daya yang dibutuhkan dari komputer gue adalah 180 watt. Dari mana gue tahu? Dari menggunakan wattmeter. Nah, wattmeter itu tinggal kalian cari di toko-toko online. Di sini di Tokopedia sekitar 100 ribuan. Itu sebenarnya nggak cuma buat PC doang, tapi buat kebutuhan perabotan rumah lu juga. Kalau lu mau tahu listriknya kepake juga, jadi silahkan aja beli. Nah, itu namanya wattmeter. Nah, itu adalah bagaimana kalian mau tahu berapa total kebutuhan listrik yang dibutuhin sama komputer kalian. Nah, di sini gue hitung nih. Kan listrik yang gue butuhin adalah 180 nih. Nah, gue jalanin sekitar 24 jam. Keluarlah berarti 4.320 watt hour atau watt jam. Nah, tinggal kita cari tahu berapa sih duit yang kita keluarin. Kan kalau misalnya harga listrik PLN itu kan dihitungnya per kWh ya. Berarti kita harus jadiin ini watt hour ini jadi kWh. Nah, berarti 4,32 kWh. Nah, per kWh itu harganya sekitaran 1.400 sampai 1.500 something. Ya, gue tengahin aja jadi 1.500 ya. Nah, keluar angka 6.480. Sedangkan keuntungannya tadi kira-kira adalah di 4.900 sampai 6.000 sekian. Kan berarti kurang menguntungkan ya. Nah, sebenarnya bisa kita otak-atik di optimize. Cuman dengan angka yang segini pun itu udah kelihatan bahwa mining rig ini kurang menguntungkan. Jadi kalian perlu mencari peralatan-peralatan atau spare part PC-PC yang lebih hemat energi supaya energi listrik sama keuntungan yang kalian dapatkan dari mining itu bisa nutup lah atau malah untung gitu. Nah, sekian aja itu tutorial dari gua bagaimana cara menggunakan NiceHash dan menghitung keuntungan dari mining rig kalian. Nah, untuk cara optimasinya seperti apa, kemudian OS mining yang lainnya seperti apa, itu akan gue jelaskan di video-video selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video. Bye bye.